Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini karena ada aturan baru ya, yang saya juga dapat tadi dari pengajaran bahwa kalau yang jam sore dialihkan daring selama bulan puasa. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini menyambung pertemuan hari Kamis kemarin. Jadi kita karena domain dari materi-materi sebelumnya adalah kedokteran nuklir. Jadi di sini saya akan menekankan terkait dengan keselamatan kerja di fasilitas kedokteran nuklir dan terapi. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kedokteran nuklir dengan menggunakan sumber radiasi terbuka ini tentunya memicu atau mempunyai risiko terkait dengan keselamatan radiasi. Nah, keselamatan radiasi ini artinya juga harus dipikirkan dengan keselamatan kerja di fasilitas kedokteran nuklir. Ya, ini ruang lingkup kedokteran nuklir ya, ada diagnostik, terapi, dan riset. Ya, kalau kita bicara diagnostik kemarin sudah kita singgung banyak, kemudian treatment itu kita terapi, di mana terapi ini ada terapi yang bersifat kuratif, menyembuhkan, maupun terapi yang bersifat paliatif atau hanya untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, sumber radiasi terbuka untuk terapi ini kita yang rutin, yang establis kita gunakan adalah yodium 131, di mana kita bisa melakukan terapi pada pasien-pasien dengan penyakit tiroid yang jinak, yaitu hipertiroid atau penyakit Graves, kemudian tiroid yang ganas atau CA tiroid atau kanker tiroid. Kemudian juga kita bisa melakukan terapi neuroendokrin tumor ya dengan menggunakan yodium 131 yang dilabel dengan MIBG. Kemudian kita juga bisa terapi dengan kasus nyeri pada pasien kanker yang sudah mengalami penyebaran ke tulang. Nah, ini biasanya efek samping atau risiko yang didapat dari kanker yang sudah menyebar ke tulang ini adalah nyeri tulang. Nyeri tulang ini kadang dengan obat-obat konvensional tidak bisa terkurangi atau tereduksi, tetapi dengan menggunakan sumber radiasi samarium 153 ini kita bisa mereduksi nyeri, bahkan ada efek kuratifnya. Kemudian terapi yang lain adalah terapi keloid dengan sumber radiasinya fosfor 32, kemudian kanker prostat dengan lutetium 177 PSMA. Nah, penerapan prinsip-prinsip keamanan radiasi pada pelayanan kedokteran nuklir terapi. Nah, jadi kalau kita bicara pekerja radiasi ini adalah setiap human atau orang yang bekerja di instalasi kedokteran nuklir atau radiasi pengion yang diperkirakan akan menerima dosis yang lebih besar daripada pasien atau keluarga pasien atau masyarakat. Karena sudah menjadi kompetensi atau bidang kerja petugas pekerja radiasi ini, tentunya resiko paparan radiasi setiap harinya akan semakin jauh lebih tinggi dibandingkan pada pasien ataupun keluarga pasien, karena dia kan hanya sesekali kontak langsung. Tetapi orang yang bekerja di bagian radiasi ini tentunya resiko paparan radiasinya akan sangat tinggi. Kemudian proteksi radiasi itu adalah upaya tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Jadi tentunya ada mekanisme, ada SPO atau SOP terkait dengan proteksi radiasi ini. Jadi goalnya dengan adanya proteksi radiasi ini, setiap pekerja atau setiap orang yang bekerja di instalasi resiko radiasi tentunya akan
terkurangi dari jumlah laju paparan radiasinya. Ya. Jadi ini sangat penting ya, proteksi radiasi macam-macam ya. Jadi ada dengan alat APD, kemudian juga alat pengukur, kemudian ada alat surveimeter. Jadi ini adalah suatu rangkaian dari proteksi radiasi. Sedangkan keselamatan radiasi sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota massa dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan atau action terhadap usaha-usaha untuk keselamatan radiasi ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan di dalam suatu instalasi yang berradiasi. Nah, prinsipnya di sini ada prinsip-prinsip proteksi radiasi di mana proteksi dan keselamatan radiasi ini kita harus ada yang pertama adalah justifikasi. Jadi justifikasi ini adalah penggunaan radiasi hanya dibenarkan jika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari resikonya. Artinya kita setiap melakukan tindakan baik itu diagnostik, terapi, ya justifikasi kita adalah dengan menggunakan efek radiasi ini tentunya kita berhasil bisa mengobati suatu penyakit, misalnya kanker. Artinya justifikasi di sini harus jelas dideklar dari awal. Kemudian ada limitasi. Limitasinya adalah paparan dosis radiasi yang tidak boleh melebihi dari NBD atau nilai batas dosis yang telah ditetapkan oleh Bapeten. Kemudian optimasi artinya diupayakan penerimaan radiasi harus serendah-rendahnya dengan mempertimbangkan adanya faktor ekonomi dan sosial di masyarakat. Jadi prinsipnya adalah ALARA, as low as reasonable. Artinya kita harus memikirkan dengan menggunakan dosis yang serendah-rendahnya, tetapi kita bisa memberikan manfaat benefit yang sebesar-besarnya. Dengan keselamatan radiasi adalah prioritas utama. Nah, ini nilai batas turunan yang akan selalu diukur karena di sini jangan sampai melebihi batas-batas radiasi yang diperbolehkan oleh aturan Bapeten. Jadi kalau dari batas perharinya itu tidak boleh melebihi dari 0,08 mikrosievert. Kemudian per minggunya tidak lebih dari 0,4 mikrosievert. Kemudian per trimester atau 3 bulannya tidak melebihi dari 5 mikrosievert. Nah, sedangkan untuk setahunnya sesuai aturan Bapeten paparan radiasi yang diterima petugas itu tidak boleh melebihi dari 20 mikrosievert. Artinya, jika dalam waktu tahun tersebut terjadi kelebihan dosis paparan, ya dengan misalnya jadi 25 atau 21, ya artinya sudah melebihi ambang batas, petugas ini wajib untuk dirumahkan, ya. Jadi ini sudah menjadi tanggungan negara, artinya petugas ini akan dirumahkan, tidak boleh bekerja tetapi digaji, ya kurang lebih sampai 3 bulan dia bisa melakukan pemulihan ya pasca melebihi dosis yang sudah ditentukan. Nah, ini kalau kita bicara proteksi radiasi eksternal, tentunya kita juga harus memikirkan resiko-resiko dari paparan radiasi. Jadi yang paling utama itu adalah kita harus bekerja dengan sistem pelindung ya, shielding ya. Shielding bermacam-macam ya, mulai dari yang bentuk PB atau timbel ya, atau juga berbentuk suatu perisai ya, macam-macam. Jadi prinsipnya adalah proteksi radiasi eksternal. Ini yang utama adalah melindungi kita dari paparan sumber radiasi langsung. Nah, untuk pengendalian faktor-faktor pengendalian radiasi, tadi sudah saya singgung bahwa secara eksternal kita menggunakan prinsip ALARA, as low as reasonable, artinya serendah mungkin
dosis paparan radiasi ini yang kita dapatkan. Kemudian secara internal adalah pengendalian sumber, lingkungan, dan pekerja radiasi. Nah, ini contoh pengendali radiasi, ya, kita menggunakan suatu shielding. Dalam hal ini memang tergantung dari daya penetrasi daripada radioisotop, ya. Kalau kita bicara alfa, dia dengan kertas, ya, dia tembus, dengan beta dia bisa tembus, dengan gamma ini yang punya penetrasi yang tinggi, kemudian neutron. Ya, jadi adanya suatu shielding atau penahan radiasi ini adalah suatu upaya untuk menurunkan laju paparan atau resiko terkena paparan radiasi yang paling ideal. Yang kedua ada jarak, artinya semakin kita jauh dari sumber ini bisa dari sumber zat radioaktif itu sendiri ataupun dari pasien pasca kita berikan terapi. Artinya harus ada jarak yang memang meminimalisasikan resiko dari paparan radiasi langsung pada tubuh pasien. Artinya di sini ada jarak. Kemudian juga ada faktor ketiga adalah waktu. Artinya hindari atau batasi kontak langsung dengan sumber radiasi tadi. Ya, bisa pasien atau dengan sumber-sumber sumber radiasi gitu ya. Jadi waktu ini menentukan di mana semakin kita terlalu dekat dengan sumber radiasi tentunya akan meningkatkan suatu risiko daripada paparan radiasi. Nah, untuk proteksi radiasi internal sendiri kita juga harus melihat mekanisme atau metode bagaimana sumber radiasi ini masuk. Ya, jadi kita identifikasi yang pertama bisa terhirup atau terinhalasi, ya artinya kita harus menggunakan pelindung, misalnya masker. Kemudian juga bisa melalui saluran pencernakan, artinya memang obat-obat sumber radiasi kita berikan secara langsung dengan diminum misalnya. Kemudian melalui kulit atau luka terkontaminasi, artinya punya potensi kalau terjadi kontaminasi radiasi yang mengenai kulit atau mungkin luka terbuka atau luka kontaminasi, artinya ini juga memicu faktor resiko terjadinya suatu kontaminasi radiasi. Nah, bagaimana kita mengatasi dari 3 jalan utama zat radioaktif masuk ke dalam tubuh kita? Yang pertama kita harus menyiapkan suatu equipment yang lengkap untuk proteksi radiasi, misalnya pakai alat pelindung diri APD. Alat pelindung diri ini secara sistem atau secara paketnya ini sudah lengkap dari mulai kepala sampai ujung kaki ya. Jadi yang pertama pakai scrub untuk rambut, kemudian juga ada masker, kemudian juga menggunakan apron, full body apron, kemudian juga ada thyroid shielding, kemudian juga ada sarung tangan PB atau sarung tangan bimbel. Ya, jadi ini adalah suatu cara mekanisme ngeblok daripada sumber radiasi di mana dia punya potensi masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk pengendalian bahaya radiasi internal, jadi kita pengendalian sumber radiasi itu artinya kita membatasi jumlah zat radioaktif. Membatasi di sini adalah kita dalam melakukan proses pengelusian atau pengambilan sampel atau menyiapkan sampel daripada suatu radiofarmaka ini, kita harus meminimalkan atau paling tidak kita bisa melakukan penyiapan yang memang secara waktu dan spesifikasi jenis pemeriksaannya itu jelas. Artinya jangan sampai kita mencetak atau menyiapkan radiofarmaka itu dalam jumlah banyak, karena ini juga mempunyai resiko terjadinya kebocoran, terjadinya suatu proses pencurian, sehingga dengan kita hanya produksi ya fresh from the oven, artinya
sesuai kebutuhan yang akan digunakan, tentunya untuk mengurangi resiko-resiko tadi. Kemudian wadah atau pengungkung, artinya dalam kita mendatangkan sumber radiasi ini memang bermacam-macam bentuknya. Sebagai contoh, kalau kita mendatangkan sumber radiasi yodium 131, dia sudah dalam bentuk terpasang wadah dengan lapis PB. Artinya secara proteksi radiasi ini sudah cukup aman. Kemudian juga pengendalian di daerah ventilasi. Nah, biasanya ventilasi ini berkaitan dengan upaya-upaya pelabeling antara radiofarmaka dan isotop. Nah, biasanya di lemari asam atau di namanya fume hood, kita bisa melakukan suatu pengendalian sumber radiasi dari tingkat keamanannya. Ventilasi ini memang tidak semua sumber radiasi mempunyai potensi ke sana, tetapi saat proses pelabeling ini dengan membuka sumber radiasi, tentunya untuk petugas bisa menjadikan bahaya terhirup atau inhalasi dari sumber radiasi. Nah, yang kedua adalah pengendalian lingkungan. Jadi kalau kita bicara pengendalian lingkungan itu memang kita harus mendesain dari awal, artinya membuat suatu desain ruangan instalasi kedokteran nuklir itu harus lebih matang. Karena pada dasarnya untuk pengendalian dari bahaya radiasi ini, ruangan-ruangan di kedokteran nuklir dibagi menjadi 3 zona. Ya, 3 zonasi atau 3 zona ini, yang pertama adalah hot area. Di mana hot area ini adalah ruangan yang memicu atau mempunyai risiko yang sangat tinggi terkait dengan kontaminasi ataupun kebocoran radiasi. Ya, jadi hot area ini adalah suatu area yang punya potensi sumber radiasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah warm area, di mana di sini mungkin ada sumber radiasi, tetapi tidak begitu beresiko. Contoh di ruangan in vitro di RIA, radioimunisasi, karena memang kita menggunakan pencacah gamma, artinya sumber radiasinya ini juga tidak terlalu beresiko. Artinya desain dari gedungnya ini tentunya dia akan sesuai kaidah-kaidah untuk workstation. Kemudian juga ke cold area, artinya memang daerah atau wilayah area umum yang bisa digunakan untuk masyarakat. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya adalah pengendaliannya dengan wadah khusus, artinya storage atau tempat sampah khusus yang berlapis PB. Nah, ini adalah suatu limbah radioaktif di mana kita bisa menaruh barang-barang yang pasca penggunaan di diagnostik, ya, misalnya SPED. Jadi SPED atau suntikan ini yang sudah tidak terpakai seharusnya harus dipisahkan di tempat khusus. Ini salah satu contoh upaya pengendalian lingkungan. Kemudian ketiga adalah pengendalian pekerja radiasi, ya. Jadi kita sendiri dalam kerja di instalasi kedokteran nuklir ini memang setiap petugas wajib menggunakan suatu baju khusus, ya, yang dimana dia akan melindungi dari tubuh kita. Kemudian juga kebiasaan habit, ya, di ruangan instalasi, misalnya saat makan, kemudian bercengkrama di situ, ya, artinya harus memperhatikan resiko-resiko itu. Kemudian juga pengendalian atau monitoring dengan TLD, ya, thin layer detection, artinya untuk pemantauan secara real time dengan kita melakukan suatu proses pekerjaan yang di ruang radiasi. Jadi di sini TLD ini akan selalu dipakai, wajib dipakai oleh pekerja yang nanti akan rutin per 3 bulan akan dikalibrasi di PT KMR misalnya. Nah, setiap dalam pekerjaan ini tentunya antara personil dan pekerja ini kita harus selalu terrecord daripada resiko-resiko paparan radiasi.
Jadi yang pertama kalau kita melihatnya adalah dosis dosimetri atau dosis yang diterima petugas ya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau internal biasanya kita melakukan pemeriksaan sampel urin ya, kemudian juga kita cek blood cell-nya atau sel darah putihnya. Kemudian kalau eksternal kita menggunakan parameter misalnya DLD tadi, kemudian bisa juga pemajaan langsung misalnya pendos ya, pendensitometri dan sebagainya. Nah, keselamatan radiasi ada petugas dan personal atau khusus. Nah, untuk pembagian area, jadi kalau kita di standar kedokteran nuklir ada namanya daerah pengendalian, ya, atau kalau kita bisa di anonimkan atau disamakan mungkin sama dengan hot area. Jadi daerah pengendalian ini terdiri dari ruangan hot lab, ya, kemudian ruangan pencitraan diagnostik, ruang injeksi, ruang pasca injeksi, dan ruang isolasi. Di daerah pengendalian atau hot area ini memang toilet yang berada di ruang isolasi juga harus dibedakan karena kandungan resiko dari sumber radiasinya masih cukup tinggi. Kemudian daerah supervisi, ya jadi ini biasanya di daerah warm area. Jadi ada di ruang sampel in vitro, pemeriksaan in vitro, kemudian juga di ruang gamma kamera, ruang dekontaminasi dan storage limbah. Nah, pada instalasi kedokteran nuklir di daerah pengendalian yang perlu diperhatikan adalah pertama harus ada tanda awareness bahaya radiasi. Kemudian ada batas jelas antara daerah pengendalian dan batas supervisi dengan memberikan stiker merah pada yang tinggi, kemudian kuning daerah sedang atau hijau daerah aman. Artinya ini sangat kondisional terkait dengan ketersediaan barang. Jadi kalau kita bicara pengendalian, misalnya suatu barang atau sumber radiasi itu datang, tentunya jalur atau alur proses pemasukan juga harus dipikirkan. Kemudian ada petunjuk peringatan ya, jadi papan pengumuman atau poster atau apa yang menerangkan bahwa ini adalah daerah berradiasi. Karena mempunyai kecenderungan berisiko pada ibu hamil, biasanya disarankan melapor ke petugas bila memang sedang kondisi hamil. Kemudian ada peralatan pemantau kontaminasi baik itu kulit maupun pakaian, ya itu dengan handfoot atau body monitor. Yang kelima ada tempat penyimpanan pakaian, peralatan dan proteksi radiasi. Jadi sebagai contoh pasien yang dirawat inapkan, dia kan hanya membawa baju ganti secukupnya, tetapi rumah sakit mempunyai aturan bahwa ada baju semacam kimono yang bisa dipakai oleh pasien, sehingga setelah pasca terapi ini tentunya akan menjadikan suatu limbah atau linen, ya, limbah atau linen baju yang memang harus terpantau paparan radiasinya. Kemudian yang keenam adalah fasilitas ruang dekontaminasi. Jadi ini untuk membersihkan anggota tubuh, mandi ya, shower, kemudian juga alat-alat proteksi radiasi. Kemudian tempat penyimpanan pribadi. Pada daerah supervisi juga sama seperti yang pengendali tadi, jadi harus ada tanda-tanda radiasi, bahaya radiasi disebutkan. Kemudian ada batas yang jelas antara daerah supervisi maupun daerah pengendalian. Sehingga di sini kita bisa memasukkan bahwa bila terjadi resiko kontaminasi radiasi ini, apakah dia masuk di wilayah supervisi ataupun di daerah pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah peralatan pemantauan, ya. Ini biasanya kita pasang sebagai area survey meter area. Jadi monitor survey meter yang memang didedikasikan untuk memantau area atau wilayah atau lokal di suatu tempat yang memang
mempunyai kecenderungan paparan radiasi yang tinggi. Pemantauan tingkat paparan radiasi di daerah kerja dapat pertama dengan pengukuran tingkat paparan radiasi ya atau kontaminasi, karena prinsipnya tadi kita menggunakan sumber radiasi terbuka, artinya resiko paparan radiasinya akan sangat tinggi. Kemudian juga penetapan lokasi dan frekuensi pemantauan, artinya kita harus punya SPO atau standar operating procedure terkait dengan beberapa kali yang ideal yang baik untuk melakukan suatu pemantauan. Ya. Kemudian penyediaan metode dan prosedur pemantauan, ya tentunya ini SOP yang kita buat. Kemudian penetapan tingkat acuan paparan dan tindakan jika acuan terlampaui. Jadi NBD, nilai batas dosis yang ideal itu tidak kita tidak kita capai ya. Jadi itu sudah cukup aman. Nah, pemantauan tingkat paparan radiasi dan kontaminasi di daerah kerja harus dilakukan secara berkala. Jadi artinya pembersihan dan pemantauan radiasi ini memang kita harus menggunakan alat yang biasa sering itu adalah surveimeter. Ini kita bisa melakukan pemantauan sekaligus antara jaringan lunak maupun jaringan lunak yang terkena kontaminasi atau mungkin mukosa yang terkena kontaminasi. Kemudian secara kontinu atau terus-menerus dilakukan pada fasilitas hot lab, ya, di mana fasilitas hot lab ini adalah suatu ruangan yang kategori hot area karena paparan radiasinya juga sangat tinggi sekali. Kemudian sewaktu-waktu atau temporary, jadi kita melakukan pengukuran atau pengujian terkait dengan paparan radiasi. Nah, untuk keselamatan radiasi kita bagi menjadi dua, area dan khusus. Hal utama yang perlu diingat selama bekerja, jadi TLD atau transluminan ya batch. Jadi dengan kita menggunakan TLD ini atau personal monitoring ini diharapkan kita secara objektif akan mendapatkan hasil yang signifikan. Artinya dengan kita lakukan kalibrasi di batan terkait dengan penggunaan TLD ini, tentunya kita bisa menilai atau mengukur bahwa merekomendasikan bahwa SDM ini mungkin sudah tidak bisa dilakukan karantina ya, karena sudah melampaui batas. Kemudian juga TLD ring ini biasanya petugas hot lab, jadi dipasang di jari karena aktivitas jari kita yang aktif sehingga kita pantau dengan TLD ring. APD ya, jadi mulai dari body apron, kemudian gegel kacamata, kemudian sarung tangan, sampai kontainer ya, PBC ring ya. Daerah paparan radiasi setiap petugas selama bertugas dan tersimpan. Jadi data ini memang harus terlaporkan. Ini tupoksi dari seorang fisikawan medik yang dia bertanggung jawab terkait dengan monitoring paparan radiasi petugas. Jadi paparan radiasi dari setiap petugas selama bertugas itu harus tersimpan karena ini sebagai dokumen. Paparan radiasi diperkenan untuk petugas di pelayanan kedokteran nuklir tidak melebihi dari NBD atau nilai batas dosis yang sudah ditetapkan oleh Bapeten. Nah, ini contoh proteksi radiasi di mana siring atau sput ini sudah terlindungi oleh suatu kontainer PB. Artinya meskipun punya resiko terkait dengan kontaminasi radiasi, tetapi dengan adanya shielding siring ini, jadi kita jauh lebih safety. Nah, ini contoh-contoh juga peralatan yang kiri atasnya adalah surveimeter ya, bila terjadi kebocoran, kemudian ini juga surveimeter juga. Kemudian juga kita ada punya PENDOS ya. PENDOS itu temporary measurement, artinya mengukur secara temporary.
Jadi tidak perlu menunggu 1 bulan seperti TLD yang baru dikirim untuk dibaca. Kemudian ini yang bawah ini adalah alat namanya hand foot monitor, artinya adalah suatu metode untuk mendeteksi, mencari ada atau tidak daripada suatu kontaminasi radiasi. Jadi alat ini akan sangat berguna terkait dengan jumlah atau mungkin jenis daripada radiasi tersebut. Namanya itu hand, foot, and monitor. Jadi tangan dan kaki. Nah, ini contoh ruangan hot toilet, hot lab, maksudnya hot lab di mana di dinding ini terpancang paparan radiasi ya, dan kemudian ada suhunya atau humiditasnya. Jadi ini di ruangan hot lab yang memang selalu selalu terpasang ya monitor area ini yang selalu menyala. Kemudian juga ada papan-papan pengumuman di mana ini adalah suatu restricted area, di mana area terbatas ini tidak sembarang orang atau bisa masuk ke dalam ruangan itu. Ya, diutamakan karena termasuk dalam area hot area atau dengan paparan radiasi tertinggi. Nah, keamanan radiasi pada petugas lainnya, yaitu jadi saat proses pemeriksaan in vivo maupun in vitro, jadi memang seyogyanya tetap dipakai apron ya untuk mengurangi risiko bahaya radiasi. Kemudian saat terapi radiasi dengan menggunakan sumber radiasi terbuka, artinya saat kita visitasi atau saat kita menyiapkan pasien, tentunya kita berinteraksi terkait dengan pasien-pasien ini. Artinya dengan kita menggunakan APD, kemudian juga tindakan-tindakan diagnostik in vitro maupun in vivo ini kita jauh lebih safety. Kemudian juga kita harus punya SPO terkait dengan prosedur penanganan kontaminasi. Nah, untuk keamanan radiasi bagi petugas di diagnostik, di gamma kamera maupun di in vitro di laboratorium memang secara umum tidak ada bahaya radiasi yang berasal dari pasien yang akan melaksanakan pemeriksaan. Jadi hanya dengan radiasi gamma, kemudian tidak ada unsur betanya, sehingga pada pemeriksaan diagnostik ini relatif lebih safety. Kemudian juga harus menggunakan sarung tangan, kemudian juga yang dapat melindungi dari resiko kontaminasi tersebut. Nah, prosedur penanganan kontaminasi radiasi di pelayanan kedokteran nuklir. Jadi sumber radiasinya kan adalah suatu sumber zat radiasi terbuka. Jadi akan mudah sekali terjadi resiko kontaminasi radiasi. Jadi yang paling sering terjadinya tumpahan radionuklida yang menyebabkan kontaminasi daripada satu kontainer atau pembawa sumber radiasi tersebut, kemudian kebocoran ya saat pemberian injeksi, ya, kemudian ekresi dari pasien, feses, urin, keringat, air liur, dan muntahan. Artinya kalau pasien-pasien yang sekarang ini kita rawat, ya, dia memang harus melakukan beberapa hal untuk mengeliminasi radiasi. Salah satu contohnya adalah karena diekresi lewat air kencing, jadi pasiennya kan idealnya harus banyak minum sehingga banyak terekresi. Tetapi jika prosedur kontaminasi radiasi di bagian kedokteran nuklir ini tidak dilakukan, tentunya juga akan sia-sia karena tidak dilakukan proses-proses dekontaminasi yang baik. Kemudian monitor radiasi tadi sudah kita sebutkan, ada petugas proteksi radiasi dari multidisiplin ya. Jadi kalau kita bicara petugas proteksi radiasi ini memang bisa background-nya physical medik, bisa background-nya perawat, bisa background-nya adalah petugas-petugas yang lain yang ada di situ. Ya. Pada kit dekontaminasi kita harus teliti benar bahwa memang
sarana prasarananya ini memenuhi untuk melakukan suatu proses dekontaminasi. Jadi di sini minimal harus ada itu adalah sarung tangan, pakaian, dan penutup alas kaki dan kepala sekali pakai. Kemudian juga spray dekontaminator, ya, jadi untuk mengurangi resiko kontaminasi atau terinhalasi terhirupnya sumber radiasi ini. Kemudian juga ada lab, ya, lab ini tentunya sangat sangat penting ya untuk menyerap atau membersihkan sisa jaringan radiasi. Kemudian juga ada beberapa hal, kantong plastik, kemudian ada tanda-tanda sen atau bahaya radiasi, kemudian juga pakai masker maupun alat pengambil dari file tersebut. Nah, untuk pengelolaan atau penanganan limbah radiasi dari kedokteran juga ada beberapa prinsip yang sederhana dilakukan, yaitu penyimpanan yang aman dari paparan radiasi yang aman sebelum ditempatkan atau dibuang pada tempat penanganan limbah rumah sakit. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, sistem pengolahan limbah cair kita memang menggunakan double safety tank. Artinya double safety tank itu adalah di mana yang safety tank pertama ini dia baru akan mengalir ke safety tank kedua jika sudah penuh. Artinya ada waktu-waktu tertentu atau waktu paruh tertentu yang memang secara perhitungan sudah aman, ya. Misalnya TC 99M ini waktu paruhnya hanya 7 jam. Artinya selama pasien pasca disuntik, kemudian banyak makan, banyak minum, itu artinya sudah kemungkinan mengurangi daripada kontaminasi tersebut dari bahaya limbah radiasi. Jadi sebelum dialihkan ke IPAL atau pengelola lumpur, tentunya kan memenuhi di bak kedua dulu, baru lewat bak kontrol, kemudian baru terilis di IPAL atau limbah umum. Nah, untuk keselamatan radiasi ada area dan petugas. Kalau infrastruktur keamanan radiasi di kedokteran nuklir itu yang pertama kita mempunyai QC atau quality control terkait dengan keamanan radiasi. Jadi keamanan radiasi itu biasanya akan diaudit oleh suatu komite keamanan radiasi atau K3 dari rumah sakit. Kita akan mengevaluasi prosedur keamanan radiasi, diantaranya adalah apakah sudah tercatat secara utuh jumlah paparan radiasi pada petugas, ya. Jadi tentunya dengan kita ada data ini, kita bisa memapping, melakukan suatu proses untuk istilahnya pemantauan bahwa petugas radiasi ini masih diperbolehkan untuk bekerja atau tidak. Kemudian juga kita harus menilai protokol keamanan radiasi, kemudian juga regulasi-regulasinya, dan yang juga penting seringkali terjadi kecelakaan radiasi, ya. Artinya kita harus mengkaji, menginvestigasi ini apakah karena human error atau karena suatu mekaniknya. Jadi kita harus tahu benar apakah resiko terjadinya kecelakaan radiasi di pelayanan ini karena suatu kelalaian atau karena suatu alat. Kemudian kita harus melakukan proses-proses penelitian dengan menggunakan radiofarmaka. Tentunya ini juga akan melibatkan, ya, sukarelawan, karena dengan semakin banyaknya jenis penyakit, semakin banyaknya temuan-temuan baru radioisotop yang dapat dilabel, tentunya kita bisa melakukan beberapa hal diagnostik yang sangat prima. Kemudian kalau kita bicara komite keamanan radiasi, memang di situ adalah suatu komite yang dibentuk oleh direktur rumah sakit,
di mana anggotanya adalah dokter spesialis kedokteran nuklir, kemudian ada fisikal medik dan teknologis, bisa radiografer, bisa perawat dan sebagainya. Nah, untuk area terapi internal memang desain awal ini sangat menentukan. Jadi intinya ruangan rawat inap ini adalah ruangan yang memang secara keseluruhan terlapis dengan PB. Ya, jadi karena kita menggunakan sumber radiasi yodium 131 sehingga resiko kontaminasi radiasinya kan sangat tinggi. Adapun syarat pasien rawat jalan biasanya syarat konstruksinya sama ya dengan desain atau ruang pencitraan atau hot lab-nya. Kemudian lantai sebaiknya dilengkapi dengan alur pembuangan limbah dekontaminasi atau limbah cair. Jadi peraturan Bapeten menerangkan bahwa setiap tempat atau pembuangan limbah ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jalur pipa misalnya itu tidak banyak melewati area-area umum. Ya, jadi ini secara teknis Bapeten akan memperhatikan itu. Kemudian juga dilengkapi troli atau folding steel bench-nya, ya, kemudian harus tersedia atau ready kit dekontaminasi. Nah, kalau untuk area pasien rawat inap isolasi, jadi ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini, misalnya lantai, dinding tidak boleh berpori, artinya jangan sampai dinding atau lantai ini bisa menyerap sumber zat radioaktif. Ya, biasanya kalau di kami kita lapisi dengan namanya vinil, artinya suatu karpet khusus di mana ini sudah cukup untuk menahan resiko kontaminasi. Kemudian juga ada toilet khusus di mana sumber limbahnya ini harus dibuang secara khusus. Kemudian juga ada partisi timbal ya untuk mengurangi radiasi saat pasien mungkin monitoring ya kunjungan ke bangsal. Kemudian juga harus terpasang CCTV karena konsep terapi pada kanker tiroid adalah konsep terapi perawatan secara mandiri. Artinya kita akan meminimalkan masuk dalam ruang rawat inap, tetapi kita akan memantau 24 jam. Juga terpasang simbol-simbol, misalnya simbol larangan ibu hamil, anak-anak, ya jadi atau simbol-simbol terkait dengan bahaya radiasi itu juga harus ada di ruang rawat isolasi radioaktif. Nah, panduan untuk petugas ruang rawat isolasi, jadi di situ saat memasuki ruangan harus memakai personal monitor ya, TLD tadi atau pendos, kemudian prosedur perawatan yang boleh dilakukan di ruang rawat. Jadi artinya perawat yang memantau ini akan selalu memantau 24 jam terkait dengan pasien ini. Tidak diperkenankan memindah sampah dari ruangan keluar. Artinya memang tempat sampah yang ada di ruang rawat inap isolasi radioaktif itu adalah tempat sampah yang sudah terlapis PB sehingga kita akan sangat bisa mengontrol tempat sampah ini karena resikonya adalah terjadinya kontaminasi. Nah, ini sebagai contoh tindakan di ruang rawat inap ya. Jadi misalnya petugas proteksi radiasi sebelumnya harus mengukur memastikan laju paparan radiasinya. Kemudian PPR akan menginformasikan ke perawat harus berapa lama di dalam ruangan itu ya. Kemudian pas perawat juga menggunakan suatu proteksi APD ya, mulai dari apron, sarung tangan, masker, DLD, badge dan pendos. Kemudian bila laju paparan pada ruangan tersebut tinggi, maka dapat dilakukan dengan cara bergantian. Artinya tadi prinsipnya waktu ada jarak, kemudian juga ada pelindung. Jadi prinsip alara ada di sini karena
dengan kita bekerja singkat waktu tentunya akan mengurangi, membatasi batasan dari paparan radiasi ini. Kemudian bila itu dibutuhkan suatu tindakan-tindakan pada pasien rawat inap, jadi seperti pasang EGT, pasang kateter, tentunya PPR akan melakukan pengukuran berapa laju paparan radiasinya ya pasca tindakan. Atau mungkin karena ada suatu secret itu kayak pilek ya, cairan gitu yang kental gitu ya, yang ini harus segera dibersihkan ya, karena kalau istilahnya dikemas atau di tempat ditaruh di wadah dan dibuang di tempat sampah, ini tentunya juga akan mempengaruhi resiko paparan radiasinya juga akan masih sangat tinggi. Kemudian misalnya botol suction atau botol untuk mensedot ya, kantung bag urin ya, itu juga sebelum dibuang harus dicek dulu oleh PPR, dipastikan bahwa sudah aman ya. Kemudian paparan radiasi petugas yang membantu harus diperiksa juga dilakukan untuk mengurangi resiko pada sebelum. Jadi prinsip rawat inap isolasi tadi adalah pasien-pasien mandiri, tetapi kadang-kala ada pasien yang tidak bisa atau ketergantungan dengan keluarga, sehingga peran serta keluarga dalam merawat diharapkan akan membantu petugas proteksi radiasi. Nah, simpulannya proteksi radiasi berperan sangat penting untuk pelayanan kedokteran nuklir, dikarenakan pelayanan kedokteran nuklir ini adalah satu-satunya yang menggunakan sumber radiasi terbuka, sehingga resiko-resiko terkait dengan kontaminasi, paparan radiasi tentunya akan sangat tinggi. Yang kedua, komponen terpenting dari proteksi radiasi adalah dengan mengetahui dan memahami unsur dari sumber radiasi yang digunakan, sehingga keselamatan radiasi pasien atau petugas pasien akan terjamin. Artinya, kita bisa melakukan identifikasi terkait dengan hari pemeriksaan. Misalnya kita menggunakan sumber radiasi yodium, artinya perlakuannya berbeda kalau kita menggunakan sumber radiasi teknesium misalnya. Jadi memang harus controlling, recording. Yang terakhir adalah riset ingat ALARA untuk proteksi radiasi as low as reasonable, artinya semakin rendah semakin yang kita terima itu adalah semakin yang baik. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada klarifikasi atau pertanyaan silakan. Permisi Pak. Kenapa? Apakah saya boleh? Boleh, monggo. Saya mau izin bertanya, apakah materinya boleh di-share ke mahasiswa tidak Pak? Oh boleh. Nanti ini kan masih kuliah sekali lagi kan? Ujian tanggal berapa? Minggu itu tanggal 6 April kayaknya Pak. 6 April ya? 6 April berarti masih kuliah sekali lagi kan minggu depan? Nanti minggu depan tak kasihkan bahannya. Minggu depan sudah mulai UTS Pak. Oh berarti sudah selesai ini? Tanggal 3 April. Kita kuliahnya berapa kali materi ini? Apa? Masih 6 pertemuan sekarang Pak. Kurang 1. Kurang 1 ya berarti ya. Tapi Senin sudah masuk ke UTS ya? Senin minggu depan, iya sudah masuk UTS Pak, Senin depan. Oke, kalau gitu nanti Kamis siang kita kuliah lagi bisa ya, jam sekian, jam segini. Oh, Ada iya nanti saya diskusikan ya, Pak. coba ya. Sama teman-teman. Kita selesaikan minggu ini, nanti kuliahnya biar genap 7 gitu. Gitu, Dek. Nanti setelah kuliah terakhir akan kita share. Kita kirim nanti lewat sama Mbak Sekar ya. Iya, Pak, Mbak Sekar. Kalau jadwal ujiannya untuk mata kuliah ini hari apa? Tanggal berapa? 6 April, Pak.
Oh, 6 6 April jam April. 7 pagi, Pak. Setengah 8. Kenapa? 6 April pagi. Oke, ya sudah, nanti berarti minggu ini harus selesai ya. Terus nanti saya kirimkan bahan materinya. Itu ya, Mas? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Monggo. Kalau limbah rumah sakit seperti I131 ataupun teknisium 99 itu bisa disalahgunakan gitu nggak ya, Pak? Limbah cairnya. Limbah cairnya, Iya. maksudnya disalahgunakan? Maksudnya kalau pengolahannya tidak tepat, kemudian dari orang luar tuh bisa memanfaatkan itu dengan asumsi apa ya, keuntungan pribadi gitu, biasanya apa dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan gitu nggak ya, Pak? Kalau penyalahgunaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi mungkin tidak bisa. Kenapa? Satu, yodium 131 TC ini kan dia meluruh ya, dan waktunya kan kalau TC itu kan hanya 7 jam. Kalau yodium ini kan bisa 7 hari. Artinya kalau limbah ini masih tertampung di bak 1 di septic tanknya ini dan itu tertutup, tentunya juga apa ya namanya? Dia mau menyalahgunakan atau mengambilnya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pribadi kayaknya tidak mungkin. Tetapi kalau untuk apa namanya? Memang misalnya kejahatan teroris ya misalnya gitu ya. Itu mungkin bisa. Jadi misalnya ini cerita-cerita ini aja. Jadi misalnya septic tank limbah radioaktif itu dibom, harapannya terjadi apa namanya? Kontaminasi dari limbah cair itu kemana-mana. Jadi mungkin itu seperti itu bisa. Tetapi kalau dalam artian misalnya karena dia meluruh ya, jadi sudah lewat waktu paruhnya kan sudah tidak ada energi yang bisa digunakan gitu. Jadi mungkin lebih banyak ke arah resiko kejahatan dalam hal ini terorisme misalnya. Mungkin itu, Mbak. Oh baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri sekarang ya. Mungkin nanti saya dikabari aja waktunya. Saya agak waktu luang di atas jam 2, jam 3 ya. Itu agak luang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. terima kasih banyak, Pak.